1357. Tebasan jiwa bintang. Tubuh jiwa yang sempurna. Finley berkata dengan wajah terkejut ketika dia mendengar kata-kata, tubuh jiwa legendaris yang hampir tidak bisa dibedakan dari tubuh daging dan darah. Dengar, meskipun saya mendengar namun, saya selalu percaya bahwa itu hanya legenda. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator iblis, tubuh jiwa yang dibentuk berdasarkan roh dan jiwa tidak dapat dibandingkan dengan tubuh darah dan daging yang nyata. Tulisan iblis kultivator tubuh jiwa, apakah itu bawaan atau diperoleh, itu dibentuk kembali berdasarkan jiwa. Tubuh jiwa semacam ini hanya dapat mensimulasikan tubuh darah dan daging. Oleh karena itu, bahkan jika seorang kultivator iblis sangat kuat, tubuhnya lebih kuat daripada yang hidup hal banyak kerapuhan. Justru karena ini kultivator iblis tidak dapat mempraktikkan teknik pemurnian tubuh apapun. Namun, tubuh jiwa sempurna yang legendaris tidak memiliki batasan ini. Itu adalah tubuh jiwa tertinggi yang didambakan semua kultivator iblis. Wanita kayu berkata dengan ringan, ini bukan legenda. Saya telah melihat keberadaan dengan tubuh jiwa yang sempurna sebelumnya, dan Alexis adalah yang kedua yang saya lihat. Finley tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-katanya, dan kemudian dia tidak bisa mempercayainya melihat Alexis dengan saksama. Pemuda ini benar-benar memiliki tubuh jiwa sempurna yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Apalagi tubuh jiwa yang sempurna, tubuh jiwa Alexis bahkan bukan bawaan, tetapi tubuh jiwa yang diperoleh. Wanita kayu melanjutkan, namun, ada satu hal, Anda benar, hampir tidak mungkin bagi seorang kultivator iblis untuk memiliki tubuh jiwa yang sempurna. Finley sedikit bingung. Bukankah leluhur mengatakan itu Alexis memiliki tubuh jiwa yang sempurna? Tapi, mengapa Anda mengatakan bahwa kultivator iblis hampir tidak mungkin dimiliki? Wanita kayu berkata, Alexis bukan kultivator iblis sejati, dia adalah orang yang hidup. Dia berasal dari dunia luar. Apa? Berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada Alexis yang memiliki tubuh jiwa yang sempurna. Finley menatap Alexis dengan mata terbuka lebar, tapi dia tidak bisa melihat kekurangan. Wanita kayu berkata, hanya orang-orang dari dunia luar yang dapat melatih tubuh jiwa yang sempurna ini. Ini agak ironis. Tapi, sekarang, Anda juga harus tahu betapa keterlaluan pemuda di depan Anda ini. Saya baru saja berbicara dengan Anda, orang dengan tubuh jiwa sempurna yang pernah saya lihat sebelumnya adalah keberadaan yang menciptakan legenda yang tak terhitung jumlahnya di tempat semi gelap. Kota terpencil kuno. Hati Finley tiba-tiba bergetar, nama kota terpencil kuno nomornya, di semi gelap, mewakili yang tertinggi. Orang ini, tetapi pernah menekan semi gelap untuk suatu era, dan bahkan dikatakan bahwa dia adalah kultivator tertinggi yang naik ke dunia bawah yang sebenarnya. Wanita kayu berkata, sekarang, apakah Anda tahu betapa menakutkannya potensi Alexis? Finley, hanya ada satu hal yang harus Anda lakukan, tidak melawan Alexis, dan bahkan kuil kematian akan mengandalkan perlindungan Alexis di masa depan. Leluhur, kamu. Wanita kayu itu berkata, aku akan segera pergi, dan aku memiliki kesepakatan dengan Alexis. Di masa depan, dia akan membuat 3 tembakan untuk melindungi kuil kematian. Pada saat ini, monumen kematian juga sepenuhnya berubah menjadi cahaya merah, yang menyatu dengan alis Alexis. Wanita kayu berkata, Alexis akan bangun, Finley, ingat apa yang saya katakan, potensi Alexis jauh lebih kuat dari saya, dan monumen ini, jatuh ke tangan Alexis, mungkin bukan hal yang baik. Untuk kuil kematian, itu hal yang buruk, tapi itu mungkin adalah kesempatan. Jika seseorang dapat membawa kuil kematian ke tempat semi gelap, maka orang ini pasti Alexis. Setelah selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Dan di hati Finley, ada lautan badai. Alexis membuka matanya, yang dipenuhi dengan kebingungan, dan setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali cahaya spiritual, dan kemudian, ekstasi muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa di lautan kesadaran, ada batu yang sangat besar, yang merupakan monumen kematian. Namun, pada saat ini, monumen kematian diam, tidak peduli bagaimana Alexis mengendarainya, itu tidak berpengaruh. Namun, bukan itu intinya. Intinya, dia telah menangkap jejak bulu ilmu jiwa bintang. Jangan remehkan bulu ini. Hanya sedikit kedangkalan ini telah sangat meningkatkan kekuatan Alexis. Dia membagi jiwa bela diri menjadi 4 alam, yaitu, alam jiwa bintang, alam jiwa bulan, alam jiwa matahari, dan alam jiwa-jiwa. Sekarang, Alexis nyaris tidak melangkah ke alam jiwa bintang. Mata Alexis berkilat liar,
dia mengintegrasikan pemahaman alam jiwa bintang ke dalam niat pedangnya, dan menciptakan keterampilan bela diri yang benar-benar baru. Alexis menamai keterampilan bela diri ini, tebasan jiwa bintang. Alexis yakin bahwa selama dia terus berlatih tebasan jiwa bintang di luar, tebasan jiwa bintang akan dapat berintegrasi dengan dunia luar. Pada saat itu, bahkan jika dia meninggalkan tanah semi gelap, dia akan dapat untuk melawan keberadaan yang kuat. Ini mungkin menjadi kartu trufnya di masa depan. Sama seperti pembantaian bulan darah dari beberapa bulan darah. Bahkan mungkin untuk menggabungkan tebasan jiwa bintang dengan tebasan bulan darah milik senior Renzio, kekuatan yang sangat mengerikan. Dia berdiri perlahan, dan menatap Finley yang memiliki ekspresi kompleks di depannya. Alexis sudah mendengar Omar mengatakan bahwa Finley baru saja akan menyerangnya. Namun, Alexis tidak terlalu peduli tentang itu, bagaimanapun, Finley tidak benar-benar melakukan apa-apa, dan dia juga mengambil monumen ini. Finley tersenyum enggan ketika mendengar ini, Tuan Muda Yul, apakah ada yang bisa saya bantu? Sekarang, dia hanya memiliki pilihan untuk berteman dengan Alexis. Alexis terdiam sesaat, dan berkata, jaga Nadia dan Janis untukku. Setelah selesai berbicara, dia pindah ke lorong luar angkasa. Di langit di atas hutan belantara, ruang berfluktuasi bersama, dan sosok seorang pemuda mendarat dengan mantap di tanah. Alexis menghela nafas, tanda jiwa di sekujur tubuhnya berkedip, dan dia memulihkan darah dan dagingnya. Setelah tinggal di tempat semi gelap begitu lama, sekarang, dia akhirnya kembali ke dunia luar. Semakin dekat dengan konferensi pembantaian suci. Untungnya, kali ini di dalam, menjadi lebih kuat. Kekuatannya di tanah semi gelap mungkin adalah puncak lapisan kelima alam asal, yang disebabkan oleh segel jiwa dan tubuh jiwa Alexis. Tetapi di dunia luar pada kenyataannya, Alexis jauh dari cocok dengan dunia bawah, dan kekuatannya secara keseluruhan mungkin turun sedikit. Namun, menghadapi lapisan kelima alam asal, dia masih bisa bertarung. Hanya saja tidak semudah di semi gelap. Omar bertanya, "Nak, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Alexis mendengar kata-kata itu, niat membunuh yang kuat muncul di matanya dan berkata, yang pertama adalah menghadapi konferensi pembunuhan suci, tapi masih terlalu dini. Kedua, ini aku ingin membuat Sohan pulih dari penyesalan masa laluku. Adapun yang ketiga, wajar untuk membalas dendam. Dia tidak pernah melupakan apa yang dilakukan Hugo dan yang lainnya padanya ketika dia lulus ujian kota terpencil kuno. Omar berkata, siapa yang akan kamu gunakan untuk melakukan operasi? Alexis berkata dengan senyum dingin, untuk menangkap pencuri terlebih dahulu, rajanya harus ditangkap. Pada hari itu, seharusnya Hugo yang memimpin masalah ini. Kemudian, hal pertama yang saya cari adalah dia. Sekarang, saya berencana untuk pergi ke Milestone di wilayah Bintang Utara terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke alam Bailing di wilayah Bintang Utara. Ngomong-ngomong, saya akan berlatih tebasan jiwa bintang di jalan. Tebasan jiwa bintang, meskipun dia sudah membuatnya, masih sangat sulit untuk digunakan di dunia luar. Alam Bailing, salah satu dari kekuatan Bintang Utara. Dan Hugo terletak di salah satu dari 8 gerbang dari 36 rumah besar Bintang Utara, gerbang Sanyuan Taizen. Tapi saat Alexis hendak pergi, formasi di sekelilingnya tiba-tiba aktif. Kembang api yang terang diluncurkan ke arah langit. Kembang api meledak dan 2 kata tertulis. Penjara surgawi. Ini adalah sinyal. Tampaknya penjara surgawi telah menemukan keberadaanku. Orang-orang ini benar-benar seperti anjing gila. Bab 4358. Dewa Kaisar Dewa Surgawi. Alexis menatap sinyal di atas langit, menduga bahwa orang-orang ini mungkin sudah lama menunggu di luar. Tapi dia tidak muncul untuk waktu yang lama, jadi dia hanya bisa membuat formasi besar dan pergi lebih dulu. Sekarang orang-orang di penjara surgawi telah menerima sinyal, dan diperkirakan mereka akan segera tiba. Lupakan saja, biarkan orang-orang di Tianyu terus bergerak, pergi ke Milestone dulu. Alexis melangkah keluar, ruang di sekitarnya terkoyak, dan saat Alexis hendak pergi, tiba-tiba, Alexis merasakan atmosfer kausal yang kuat. Aura kausal ini berasal dari Istana Necromancer. Untuk bersiap-siap, itu adalah putri penguasa Istana Necromancer, Armei. Armei menghancurkan jimat batu giok. Apakah sesuatu terjadi padanya? Armei. Dia akan membantu sekarang, Armei jelas menghancurkan jimat giok itu. Oleh karena itu, Alexis menangkap sebab dan akibat yang kuat dari langit. Sudah waktunya untuk membayar karma ini. Alexis merenung sejenak,
tubuhnya tersapu angin, merobek kehampaan, dan bergegas ke istana Necromancer. Tidak lama kemudian, Alexis pernah menyamar sebagai Sixela, dan datang ke istana Necromancer, dan melihat bahwa lingkungan istana Necromancer tetap sama, tanpa perubahan apapun. Tapi samar-samar, Alexis merasa bahwa istana Necromancer diselimuti lapisan bencana berbahaya, dan sepertinya bahaya akan segera terjadi. Tuan Sixela. Pada saat ini, beberapa sosok berbaju hitam terbang keluar dari istana Necromancer, seolah-olah mereka telah lama menunggu Alexis, dan ketika mereka melihatnya datang, mereka keluar untuk menyambutnya, membungkuk tangan mereka dan memberi hormat dengan sikap hormat. Meskipun Alexis mengambil awal darah garis keturunan, dan Asgard sangat marah, tapi bagaimanapun juga, itu adalah keputusan Armei, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Alasan yang diberikan Armei adalah bahwa dia tidak ingin membatasi Alexis, dan memberikan bantuan kepada Alexis, meninggalkan sebab dan akibat untuk istana Necromancer, untuk menghadapi bencana di masa depan. Ada terlalu banyak musuh di istana Necromancer, dan jika terjadi kecelakaan, mereka akan terancam dihancurkan kapan saja. Meninggalkan sepotong sebab dan akibat akan memberi Anda kartu tambahan untuk menyelamatkan hidup Anda. Dalam hati Asgard, dia juga sangat mengagumi Alexis, dan menyimpulkan bahwa Alexis memiliki penampilan yang luar biasa dan masa depan yang cerah. Oleh karena itu, bahkan jika dia kehilangan awal dari garis keturunan, dia dengan enggan menerima penjelasan Armei dan tidak mengirim siapapun untuk memburu Alexis. Kejadian ini berlalu begitu saja dengan satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Bagaimanapun, awal dari garis keturunan adalah milik Ratu Jennifer, jadi itu bukan milik istana Necromancer. Ketika Alexis mengambil darahnya, yang paling menderita kerusakan adalah Ratu Jennifer, dan kerusakan pada istana Necromancer tidak terlalu besar. Adapun Jennifer, bahkan jika dia marah, dia tidak berani merobek wajahnya dengan mudah. Karena di belakang istana Necromancer, ada orang kuat dari wilayah surgawi untuk mendukungnya. Bahkan Jennifer, orang kuat di wilayah surgawi, pasti takut akan ketajaman mereka. Apa yang terjadi? Di mana Armei? Alexis melihat sosok berpakaian hitam di depannya, mereka memiliki aura yang kuat, dan mereka jelas adalah pembunuh teratas di istana Necromancer. Alexis benar-benar ingin tahu mengapa Armei memanggilnya. Bahaya apa yang terjadi di istana Necromancer? Seorang pembunuh berbaju hitam berkata dengan hormat, Tuan Sixela, Nona telah lama menunggu Anda, silakan masuk bersama kami. Alexis mengangguk, dan segera mengikuti para pembunuh berbaju hitam ke istana Necromancer. Setelah memasuki istana Necromancer, para pembunuh berbaju hitam mundur. Dua pelayan lagi datang menjemput Alexis dan membawanya ke danau terpencil. Di atas danau air, kabut tebal, dan cahaya formasi bersinar. Di bawah dasar danau, tampaknya ada formasi. Seorang wanita cantik sedang berendam di danau, hanya bahu putih dan merah jambu yang terlihat. Itu Armei. Mata Armei tertutup, wajahnya yang cantik sedikit pucat, seolah-olah dia terluka. Dengan bantuan formasi di danau air, dia diam-diam mengatur nafasnya untuk menyembuhkan lukanya. Nona, Tuan Sixela ada di sini, kata seorang pelayan dengan hormat. Bulu mata panjang Armei bergetar, dia membuka matanya, melihat Alexis, tersenyum kecut, dan berkata, Sixela, kamu di sini. Alexis mengerutkan kening, dan berkata, Armei, apakah kamu terluka? Armei menunjukkan rasa sakit di wajahnya, seolah-olah dia telah menarik lukanya, dia tidak bisa berkata-kata. Seorang pelayan di sebelahnya berkata, Tuan Sixela, Nona terluka oleh serangan diam-diam pengkhianat, dan organ dalamnya telah terluka, dan dia masih memulihkan diri. Serangan diam-diam pengkhianat. Bagaimana dengan Tuan Asgard, mungkinkah dia bahkan tidak bisa berurusan dengan pengkhianat itu? Alexis sedikit terkejut. Mungkinkah Armei meminta dirinya untuk kembali karena ada pengkhianat di istana Necromancer? Tapi Asgard duduk di istana Necromancer, siapa yang berani mengkhianati? Tapi ngomong-ngomong, setelah Alexis melangkah ke istana Necromancer, dia sepertinya tidak merasakan aura Asgard. Asgard tidak ada di istana Necromancer. Aku akan menyembuhkan lukamu dulu. Dengan gerakan formula Alexis, dia menggunakan teknik pengobatan, dan gumpalan cahaya biru jatuh ke danau air. Obat sunat padatkan, dan di bawah perawatan obat sunat, napas Armei berangsur-angsur membaik, dan pipinya kembali sedikit kemerahan. Sixela, terima kasih. Armei menghela nafas lega, tampaknya luka-lukanya telah pulih, dan dia berjalan keluar dari danau.
Pelayan kiri dan kanan memegang pakaian dan mendandaninya. Alexis berbalik, dan setelah beberapa saat, Armei berkata dengan malu-malu, "Oke." Alexis mengangguk, berbalik, dan melihat bahwa Armei sudah mengenakan pakaiannya, dan lukanya baik-baik saja. 8 diagram alkimia surgawi miliknya menjadi semakin canggih, selama cederanya tidak fatal, itu bisa diselamatkan. Siksela, terima kasih banyak. Armei membungkuk sedikit untuk berterima kasih. Alexis melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, apa yang terjadi?" Armei berkata dengan serius, "Sesuatu terjadi pada wilayah surgawi." Hah? Alexis mengerutkan kening. Didukung oleh seorang pria kuat di wilayah surgawi. Mungkinkah sesuatu terjadi pada pria kuat ini? Armei melanjutkan, "Penjaga di belakang istana Necromancer saya adalah kekuatan besar di wilayah surgawi, bernama Dewa Surgawi, salah satu dari 12 dewa legendaris. Karena Dewa Surgawi menjaga, jadi bahkan Jennifer tidak berani mengusik kami." 12 dewa. Mata Alexis berbinar, dan dia ingat legenda kuno. Menurut legenda, ketika Yang Maha Tinggi melemparkan 10 jimat asal teratas, dia dilayani oleh 12 pelayan. Masing-masing dari 12 pelayan ini telah diinstruksikan oleh Yang Lebih Tinggi dan telah menjadi tuan yang tak tertandingi, yang dikenal sebagai dewa. Misalnya, Dewa Kaisar Penjara Surgawi adalah salah satu dari 12 dewa. Dia awalnya disebut Dewa Penjara Surgawi. Kemudian, dia ingin berdiri sendiri dan melepaskan diri dari atasan, jadi dia mengubah namanya menjadi Dewa Kaisar, yang mewakili tekadnya untuk bersaing dengan atasan. Dewa Surgawi di belakang Istana Necromancer juga merupakan salah satu dari 12 dewa. Bahkan Ratu Alam Atas dan Istana Monde tidak berani melawan 12 dewa dengan mudah, karena ada bayangan atasan di belakang mereka. Armei berkata dengan cemas, "Baru-baru ini, ada pertempuran yang mengejutkan di wilayah surgawi. Beberapa dewa terlibat. Dewa surgawi jatuh dalam pertempuran. Kultivatornya benar-benar kehilangan perlindungannya. Ayah saya diam-diam pergi ke wilayah surgawi untuk berdiskusi bagaimana menghadapi situasi setelah Yang Mulia Dewa Surgawi jatuh.